Kita sering banget kan dengar nama-nama besar di berita, tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng catatan publik dari PT Temas Tbk untuk melihat studi kasusnya secara jelas dan kita hanya akan berpegang pada data yang ada. Jadi pertanyaannya gini, gimana caranya perusahaan pelayaran raksasa yang umurnya udah puluhan tahun ini bisa tetap bertahan di tengah ekonomi yang, ya kita tahu sendirilah naik turun terus. Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng, murni dari laporan keuangan dan pernyataan publik mereka. Oke, untuk ngerti TMEMES mau kemana, kita harus lihat dulu mereka datang dari mana. Setiap cerita besar pasti punya awal kan? Nah, ini cerita tentang gimana mereka mulai dari cuma satu kapal sampai jadi raksasa maritim. Perjalanan mereka ini, wah luar biasa. Coba bayangin, mulai di tahun 1987 itu cuma punya satu kapal, namanya MV Nilatoa. Tapi misinya nggak main-main, jadi pelopor pengiriman peti kemas di seluruh Indonesia. Lompat ke 2003, mereka go public. Dan sekarang kita ngomongin grup logistik super dominan dengan lebih dari 50 kapal. Ini bukan sekedar tumbuh, ini namanya evolusi. Nah, ini bagian yang paling menarik menurut saya. Kuncinya itu bukan cuma di jumlah kapalnya, tapi gimana mereka ngebangun sebuah mesin logistik yang presisi. Ada 3 pilar utama yang jadi fondasi bisnis TMAS. Mari kita bongkar satu persatu. Mereka ini membangun apa yang disebut ekosistem logistik tertutup. Coba bayangin deh, kayak semuanya ada di bawah satu atap. Mulai dari kapalnya berlayar, proses bongkar muat di pelabuhan, sampai ke pengelolaan depo peti kemasnya. Tujuannya cuma satu, efisiensi. Biaya lebih rendah, waktu lebih cepat. Yuk kita lihat 3 pilarnya. Pilar pertama, ini intinya jantungnya PT Temas Shipping. Ini bukan cuma soal angkut barang ya. Dengan jaringan ke lebih dari 60 pelabuhan, mereka itu udah kayak urat nadi ekonomi kita. Bahkan, mereka ini jadi bagian penting dari program tol laut pemerintah. Keren kan? Lanjut, pilar kedua. Di sini mereka dapat kontrol penuh. Lewat PT Temas Port, mereka nggak perlu lagi tuh ngantri-ngantri. Mereka urus sendiri proses bongkar muatnya. Artinya apa? Waktu sandar kapal atau yang biasa disebut port stay bisa dipangkas habis. Nah, ini langsung memotong biaya operasional gede banget. Dan pilar ketiga ini yang menyempurnakan semuanya. Dengan manajemen depo sendiri, mereka bisa pastiin peti kemas selalu siap pakai dan ada di tempat yang benar. Ini yang menutup lingkaran tadi, bikin mesin logistik mereka jalan mulus tanpa henti. Tapi namanya juga bisnis ya, secanggih apapun mesinnya pasti ada aja badainya. Nah, sekarang kita lihat data keuangan 2024. Di balik angka-angka ini, ada cerita yang menarik banget. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Kalau kita lihat, pendapatan mereka itu cenderung stabil kan? Hampir sama kayak tahun sebelumnya. Tapi coba lihat laba bersihnya. Anjlok 14%. Ini sinyal yang harus diwaspadai. Artinya, ada sesuatu yang makan keuntungan mereka, walaupun kelihatannya bisnis jalan terus. Manajemennya sendiri juga terbuka soal ini. Direktur utamanya, Pak Ricky Effendi, bilang kalau penurunan laba ini ya karena kondisi pasar dan terutama harga bahan bakar minyak yang naik terus. Ini kan komponen biaya terbesar mereka. Terus gimana perusahaan segede ini merespon tantangan tadi? Jawabannya, mereka nggak ngerem, tapi malah tancap gas dengan investasi strategis yang, wow, masif. Dan responnya benar-benar berani. Coba lihat angka ini, 3 triliun rupiah. Ini rencana belanja modal atau capex mereka untuk 2025. Biar kebayang ya, angka ini 3 kali lipat lebih besar dari capex mereka di 2023. Ini bukan lagi investasi biasa, ini bisa dibilang all in. Pertanyaannya, uang segitu banyaknya buat apa? Ternyata bukan cuma buat nambah kapal baru. Mereka melakukan diversifikasi yang cerdas banget, masuk ke logistik energi, merambah pasar logistik halal, plus mempercanggih sistem digital mereka. Ini bukan strategi buat bertahan hidup, ini strategi buat mendominasi di masa depan. Oke, jadi kita punya 2 cerita di sini. Tantangan profit di jangka pendek, tapi ada rencana super ambisius untuk jangka panjang. Nah, ini kan bikin dilema ya, terutama buat investor. Jadi apa artinya semua ini? Mari kita lihat dari kacamata seorang investor. Nah, disinilah paradoksnya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, kalau kita lihat analisis teknikal jangka pendek, sinyalnya sangat jual.
pasar lagi bearish banget sama saham ini, wajar karena labanya turun. Tapi, di sisi lain kalau kita lihat visi jangka panjangnya, dengan investasi 3 triliun dan diversifikasi, ini kelihatan bullish banget. Jadi sinyal jangka pendek dan visi jangka panjangnya ini benar-benar bertolak belakang. Ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir. Dengan strategi yang super berani tapi sinyal pasar yang lagi merah, kira-kira TMAS bakal berhasil ngelewatin badai ini dan jadi lebih kuat, atau justru malah tenggelam? Cuma waktu yang bisa jawab.